Lakum dinukum waliyadin. Jadi agama kalian adalah agama yang batil, tinggalkan. Agama saya adalah agama yang benar, maka ikutilah. Itu maksudnya, bukan kebebasan untuk beragama. Kalau seandainya bebas boleh milih agama mana saja, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai rela berjibaku, berdarah-darah, melakukan beberapa peperangan, sehingga di perang Uhud itu beliau sampai dikira meninggal dan seterusnya, sampai tanggal beberapa biji gigi beliau itu, kalau bukan untuk menyebarkan agama yang benar. Atau salaf soleh ini adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak langkah mereka dalam kebaikan, dalam akidah dan dalam syariat, ini disebut dengan salafiyah, pengikut salafiyah. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa prinsip keyakinan dari salaf soleh. Jadi diantaranya adalah 1, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu, tidak butuh dengan segala sesuatu, maha suci dari hal itu. Jadi tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan, karena sesuatu yang terbayang ini adalah makhluk, asalnya tidak ada, diciptakan oleh Allah, akhirnya menjadi ada, itu makhluk. Nah, keyakinan yang menyalahi hal ini disebut dengan keyakinan tasbih. Tasbih menggunakan shin, yaitu keyakinan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi cukup kita sebagai para hamba ini meyakini bahwa kita punya Tuhan. Tuhan kita diperkenalkan oleh para nabi kita, namanya adalah Allah, ya. Dan Allah ini tidak serupa dengan makhluknya, tidak ada keraguan akan adanya Allah, tidak serupa dengan makhluknya, tidak disifati dengan sifat makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluknya, ada tanpa tempat. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ada itu surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita ingin melihat lebih dalam terkait ayat ini, di situ disebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di sini setelah di akhir ayat, di potongan yang kedua disebutkan Allah maha melihat lagi maha mendengar. Di sini jelas kalau orang paham ayat ini, kenapa kok didahulukan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun, supaya dipahami bahwa pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Allah melihat itu tanpa mata, tanpa butuh kepada alat, tanpa butuh kepada cahaya. Allah mendengar itu tanpa butuh kepada telinga, tanpa butuh kepada alat, tanpa butuh kepada apapun, tanpa butuh kepada udara yang menyampaikan suara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, fala tadribu lillahil amsal, dan seterusnya. Janganlah jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip yang pertama. Yang kedua adalah kita meyakini, atau kelompok salaf soleh ini meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, yang baik, yang buruk, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba itu sendiri itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan maksiat itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuman begini, harus kita pahami bahwasanya antara perbuatan baik dan buruk ini ada bedanya para jamaah.
Jadi kalau baik itu diridhoi oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Kalau buruk tidak diridhoi, tidak diperintahkan dan juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya yang baik maupun yang buruk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya. Kita dapati apakah semua orang beriman? Tidak. Ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir ini bagaimana? Ya mereka diciptakan oleh Allah, dikehendaki menjadi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, keyakinan yang menyalahi hal ini adalah keyakinan yang menyebutkan bahwasanya perbuatan seorang hamba itu tidak ada kaitannya dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada keyakinan yang seperti itu. Ini bertentangan dengan keyakinan dari salaf soleh. Kemudian yang ketiga adalah termasuk prinsip dari keyakinan salaf soleh, tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab dosa besar yang ia kerjakan, dengan catatan orang tersebut tidak menghalalkannya, tidak meyakini kehalalannya. Jadi ketika ada orang Islam kemudian melakukan dosa besar sekalipun, ya selain syirik dan kufur tentunya, minum khamr, berzina, membunuh orang dengan tanpa hak, makan harta riba, lari dari peperangan, ini kan contoh dosa besar. Hal semacam ini jika dilakukan oleh seorang muslim, atau misalnya meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa, siang-siang bulan Ramadan tidak puasa, ditinggalkan, maka tidak dikafirkan orang tersebut selama tidak meyakini kehalalannya. Jadi dia tahu kalau sholat itu wajib, kalau puasa bulan Ramadan wajib, tapi males, tidak mengerjakan. Ini berdosa orang seperti ini, tetapi tidak keluar dari agama Islam selama dia tidak mengkafirkannya. Orang misalnya memakai hukum-hukum positif, hukum-hukum perdata, hukum-hukum yang di undang-undang yang dibikin oleh negara misalnya, dan ternyata tidak sesuai dengan hukum syariat agama Islam, menerapkan hukum itu, tetapi keyakinan dia tahu bahwasanya yang benar adalah hukum Islam. Bagaimana hukumnya? Tidak dikafirkan selama tidak meyakini kehalalannya, selama tidak meyakini bahwasanya hukum-hukum yang dibuat oleh manusia ini sama atau lebih baik daripada hukum Islam, seperti itu. Nah, jadi keyakinan yang bertentangan dengan hal ini, yang tidak sesuai dengan ajaran salaf soleh, adalah keyakinan memvonis kafir orang-orang yang tidak memberlakukan hukum Islam walaupun dalam satu permasalahan kecil, seperti sehingga mereka akhirnya menjadi golongan yang teroris dan seterusnya, karena meyakini bahwasanya ini halal darahnya dan seterusnya. Kemudian termasuk prinsip keyakinan yang diyakini oleh kelompok salaf soleh adalah meyakini bahwa Muhammad putra Abdullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Jadi keyakinan kita, Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi setelahnya, tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Karena sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari akhir itu akan turun. Tetapi Nabi Isa alaihissalam ini diangkatnya kapan? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu kan disebutkan dalam hadis, nanti beliau ini akan turun ke muka bumi kan, memerangi Dajjal dan seterusnya. Nah, kalau beliau ini bagaimana? Beliau ini nabi yang diangkat sebelum Nabi Muhammad, dan ketika beliau turun nanti, beliau juga akan menerapkan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memberlakukan syariat Nabi Muhammad. Jadi keyakinan yang menyalahi hal ini adalah keyakinan yang diajarkan oleh kelompok yang namanya Ahmadiyah. Mereka meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini seorang nabi, dan setiap keyakinan yang menyebutkan menjadikan ada nabi setelah Nabi Muhammad yang diangkat, ini berarti menyalahi prinsip keyakinan bahwasanya nabi yang terakhir adalah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, salaf soleh ini mereka mengagungkan para sahabat secara global. Jadi semua sahabat ya secara global kita agungkan ya. Jadi tidak boleh mencaci maki para sahabat, itu tidak boleh. Tetapi kalau memang ada di antara mereka yang terjatuh kepada perbuatan maksiat dan untuk menjelaskan hukum dan seterusnya, ya kita sebutkan di majelis-majelis ta'lim seperti itu. Tapi kalau secara global, secara umum, kita mengagungkan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah berjasa membawa agama Islam ke generasi seterusnya, kemudian generasi seterusnya, ke generasi seterusnya, hingga sampai kepada kita. Keyakinan yang menyalahi hal ini adalah sikap melecehkan, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat, bahkan sahabat yang utama. Ada kelompok itu yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Nah, ini bukan termasuk keyakinan salaf soleh. Kemudian yang keenam ya adalah meyakini bahwa Islam adalah agama seluruh para nabi. Jadi Islam ini adalah agama seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, ini hanya menurunkan satu agama, dan agama itu adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Di ayat yang lain disebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, ya, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat. Jadi tidak benar kalau disebutkan bahwasanya agama samawi itu ada agama Nasrani, Yahudi. Tidak. Agama samawi cuma satu, yaitu agama Islam. Nabi Musa mengajarkan agama Islam, Nabi Isa mengajarkan agama Islam, Nabi Ibrahim mengajarkan agama Islam, Nabi Adam mengajarkan agama Islam. Semua nabi, semua rasul mengajarkan agama Islam. Secara akidah mereka semuanya sama, keyakinannya sama, mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan syariat. Misalnya, kalau dalam syariat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh laki-laki menikah dengan saudarinya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, tidak boleh. Tetapi dalam syariat Nabi Adam alaihissalam boleh seorang laki-laki menikahi saudarinya, dengan catatan bukan satu kandungan. Makanya anak-anaknya Nabi Adam, ibunda Hawa, setiap kali melahirkan itu kan kembar, laki-laki perempuan, kembar. Lah ini menikahkannya disilang. Aturannya syariat pada saat itu adalah laki-laki itu boleh menikahi saudarinya dengan catatan bukan satu kandungan. Kok seperti itu, Ustaz? Lah iya, nggak ada orang lagi pada saat itu, nggak ada orang lagi untuk beranak pinak, untuk melanjutkan keturunan. Syariatnya kan menikah dengan siapa? Nggak ada lagi selain saudarinya. Ya, cuman aturannya seperti itu. Itu ada syariatnya, diatur oleh syariat. Kalau dalam masa kita misalnya sholat boleh di mana saja, mau di masjid putih, mau di masjid yang lain dan seterusnya, boleh di rumah, di kantor, di lapangan, boleh. Tetapi di masa umat terdahulu, sholat itu ada ketentuannya, di tempat tertentu sudah ditentukan. Nah, ini termasuk perbedaan-perbedaan syariat. Namun secara akidah mereka semuanya sama, mengajarkan agama Islam, menyeru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang menyalahi hal ini adalah paham-paham yang diajarkan oleh kelompok sepilis. Ada kelompok itu mereka kelompok orang-orang sekuler, kemudian pluralis, liberal. Ini mereka yang menggaungkan kebebasan, semua agama itu sama saja dan seterusnya, memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Nah, ini mereka bertentangan dengan pokok keyakinan salaf soleh, karena mereka mengajarkan bahwasanya semua agama ini sama. Enggak,
agama yang benar itu adalah hanya agama Islam. Makna dari firman Allah, lakum dinukum waliyadin, itu bukan pilihan terserah mau Islam mau ndak Islam terserah, bukan itu maksudnya. Jadi makna dari ayat Al-Quran lakum dinukum waliyadin itu adalah lakum dinukum, agama kalian itu agama yang batil, tinggalkan. Waliyadin, dan agamaku adalah agama yang benar, kata Rasulullah, ikutilah. Itu maksudnya. Karena Rasulullah di situ Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hal tersebut kepada orang-orang kafir. Ini kan di surat Al-Kafirun ini. Jadi orang-orang kafir ini karena sudah membujuk merayu Nabi Muhammad tidak berhasil, mereka punya ide, punya inisiatif untuk kita taruhan sajalah. Setahun kami nyembah Tuhanmu, kemudian setahun lagi kamu nyembah Tuhan kami, Tuhan yang mereka yakin, dan seterusnya. Menawarkan hal semacam itu kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy menawarkan hal itu kepada Kanjeng Nabi. Kemudian turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sekali-kali saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah Tuhan saya. Artinya apa? Mereka ini sudah dinas dalam Al-Quran, mereka ini akan mati dalam kondisi kafir. Kemudian di akhir ayat disebutkan lakum dinukum waliyadin. Jadi agama kalian adalah agama yang batil, tinggalkan. Agama saya adalah agama yang benar, maka ikutilah. Itu maksudnya, bukan kebebasan untuk beragama. Kalau seandainya bebas boleh milih agama mana saja, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai rela berjibaku, berdarah-darah, melakukan beberapa peperangan, sehingga di perang Uhud itu beliau sampai dikira meninggal, dan seterusnya, sampai tanggal beberapa biji gigi beliau itu, kalau bukan untuk menyebarkan agama yang benar. Jadi itu beberapa prinsip keyakinan dari salaf soleh. Nah, adapun dari segi syariat, kalau tadi dalam masalah akidah, adapun dari segi syariat, maka ilmu syariat ini terus dilanjutkan dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita. Kita ini kan hidup di masa sekarang, kita tidak bertemu, kita tidak belajar langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Lah terus bagaimana ya? Kita belajar kepada pewaris Rasulullah SAW. Siapakah mereka? Mereka adalah ulama. Sesuai dengan sabda beliau, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Rasul itu ketika meninggal itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Dan ilmu agama ini ya akan lenyap dari muka bumi dengan dicabutnya para ulama, dengan wafatnya para ulama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melenyapkan ilmu agama dengan menghapusnya dari dada para ulama. Tidak tiba-tiba itu orang-orang yang asalnya punya ilmu hilang ingatannya, nggak tahu apa-apa, bukan seperti itu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah Subhanahu wa taala melenyapkan ilmu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Jadi sampai hingga Allah tidak menyisakan seorang alim pun, kemudian manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin atau rujukan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi kemudian mereka ditanya, orang-orang yang bodoh itu dijadikan rujukan ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka yang sesat itu akhirnya menyesatkan yang lain. Ya, jadi itu kita mengikuti jejak para ulama. Ya. Jadi hadis ini dan beberapa hadis yang lain ini menjelaskan tentang hilangnya ilmu dan turunnya kebodohan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis-hadis
yang di situ disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita bahwasanya zaman ini semakin hari bukannya malah semakin baik, tapi malah semakin buruk. Bukannya malah semakin baik, malah semakin buruk. Jadi umat ini nanti akan mengikuti model-model pembaharuan, ya, mengikuti bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Agama ini hanya dianut oleh beberapa kalangan saja, oleh manusia-manusia tertentu saja. Jadi secara umum kondisi umat ini dari satu masa ke masa berikutnya ini bukannya malah semakin baik, malah semakin buruk. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya orang di masa nanti, kata Rasulullah, ini kan Rasulullah itu kan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada umatnya. Orang kalau berpegang teguh, nanti umatku nanti itu kalau berpegang teguh di masa nanti itu, kalau mereka berpegang teguh dengan syariat, itu kal qabid alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api. Apa? Sulit sekali di masa sekarang, apalagi di masa yang akan datang tambah sulit lagi. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Jadi agama Islam ini muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali seperti itu, kembali dalam keadaan terasingkan. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Kemudian ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan dan pembenahan di tengah manusia yang berbuat kerusakan pada syariatku. Jadi itu adalah tentang hadis yang menunjukkan bahwasanya semakin hari ini tidak semakin baik tapi semakin buruk, ya. Jadi kita tahu ya, di zaman kekinian kita banyak menemukan penyimpangan, penyelewengan dalam akidah Rasulullah, dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sungguh beruntung orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pejuang agama, mengkaji ilmu agama secara mendalam, mengamalkannya dan mengajarkannya.